Di tengah hamparan samudra luas yang belum pernah dijelajahi manusia modern, tersembunyi sebuah pulau yang tak tercantum di peta manapun, Pulau Ellora. Dikelilingi kabut abadi dan ombak tinggi, pulau ini telah terisolasi dari dunia luar selama lebih dari 5 dekade. Tanpa sinyal, tanpa pelabuhan, tanpa kontak, Ellora adalah dunia yang berdiri sendiri, sebuah tempat yang damai, teratur, dan misterius. Tapi di balik ketenangannya, tersimpan sebuah rahasia besar. Pulau itu hanya dihuni oleh wanita. Mereka adalah keturunan dari suatu peradaban kuno, pewaris ilmu herbal, teknik bertani yang unik, dan tradisi yang dijaga ketat. Namun takdir mereka mulai terancam, usia terus berjalan, dan tidak ada satupun anak yang lahir selama lebih dari 20 tahun. Para wanita itu hidup lebih lama dari manusia biasa berkat pengetahuan mereka tentang alam, tetapi usia tetap tak bisa ditipu selamanya. Mereka makin tua, makin lemah, dan makin putus asa. Sebuah kenyataan menyakitkan mulai tumbuh di antara mereka. Tanpa kehadiran seorang pria, garis keturunan Ellora akan berakhir. Ratu mereka, Mireia, adalah wanita paling tua di pulau itu, namun masih berdiri tegak. Rambutnya putih keperakan, matanya tajam penuh pemikiran. Ia telah memimpin Ellora selama 40 tahun, dan kini di akhir masa hidupnya, ia dihadapkan pada pilihan sulit, mengorbankan kebanggaan atau mempertahankan pulau dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Maka ia memerintahkan para penjaga untuk membuka kembali menara pengawas pantai, sebuah menara yang telah ditinggalkan sejak dunia luar terakhir kali muncul. Hingga pada suatu malam yang bergemuruh, badai dahsyat menyapu lautan. Ombak setinggi pohon kelapa menghantam pesisir Ellora. Dan ketika pagi tiba, langit perlahan cerah, para penjaga pantai menemukan sesuatu yang mengejutkan. Tubuh seorang pria muda, terdampar di antara reruntuhan perahu kecil. Nafasnya lemah, tubuhnya penuh luka, dan ia tidak sadarkan diri. Pria itu dibawa ke ruang penyembuhan kerajaan. Mereka tidak tahu siapa dia, dari mana asalnya, atau apakah ia ancaman. Tapi satu hal pasti, ia adalah pria pertama yang menjejakkan kaki di Ellora dalam lebih dari setengah abad. Ia dirawat dengan penuh kehati-hatian. Para tabib menggunakan ramuan herbal, air mata hujan yang disimpan dalam guci suci, dan doa-doa kuno. Selama 2 hari 2 malam, pria itu tak bergerak. Hingga akhirnya, pada pagi ketiga, ia membuka mata. Ia bernama Arka. Saat Arka sadar, ia panik. Dikelilingi oleh puluhan wanita asing, mengenakan pakaian tradisional dan bahasa yang aneh di telinganya, ia mengira dirinya ditangkap oleh suku misterius. Tapi perlahan, Ratu Mireia turun tangan. Dengan bahasa universal yang lambat, ia menenangkan Arka. Diberi makanan, pakaian bersih, dan tempat tinggal, Arka mulai merasa sedikit aman. Tapi hatinya tetap curiga. Ia tak diizinkan menjelajahi pulau seorang diri. Selalu ada 2 penjaga yang membuntutinya. Beberapa hari kemudian, Arka diundang ke ruang istana. Di sana, Ratu Mireia mengungkapkan semuanya. Tentang Ellora. Tentang bagaimana pria terakhir yang datang ke pulau itu datang 54 tahun lalu, dan setelahnya, tidak ada lagi. Tentang bagaimana kini mereka memohon bantuannya. Ia bukan tawanan, kata sang ratu, tetapi harapan terakhir mereka. Arka terdiam. Ia merasa seperti sedang bermimpi. Tapi rasa penasaran mulai tumbuh. Akankah ia benar-benar bisa menyelamatkan seluruh bangsa ini hanya dengan menjadi laki-laki? Beberapa malam kemudian, ritual dimulai. Dengan persetujuan Arka, ia dipertemukan secara pribadi dengan seorang wanita muda bernama Inea. Lembut, pendiam, dan pemalu. Malam itu bukanlah tentang seksualitas semata, melainkan tentang penyatuan, tentang kesediaan 2 jiwa untuk menghidupkan harapan. Ritual itu diulang dalam hari-hari berikutnya, dengan wanita-wanita lain yang datang dari berbagai latar belakang. Ada yang mantan petarung, ada yang tabib, ada yang seniman. Beberapa bahkan awalnya menolak ide tersebut, tapi setelah diskusi panjang dan pengorbanan pribadi, mereka menerima tanggung jawab tersebut demi kelangsungan Ellora. Namun, seiring waktu berjalan, Arka mulai merasa bahwa kehidupannya mulai tidak lagi miliknya sendiri. Ia mulai merasa terjebak. Ia ingin keluar, kembali ke dunia tempat ia berasal. Tapi pulau itu tidak memiliki kapal. Laut di sekelilingnya ganas. Dan Ratu Mireia, yang awalnya lembut, kini mulai terlihat keras. Ia mulai menahan informasi, membatasi kebebasan Arka, dan memerintahkan penjaga untuk memata-matainya sepanjang waktu. Saat Arka mengungkapkan keinginannya untuk pergi, Ratu menolak. Kau tak bisa pergi sebelum tugasmu selesai.
Pulau ini belum aman. Arka marah. Ia merasa dipenjara. Ia mencoba melarikan diri melalui jalur hutan, namun ia tertangkap dan dibawa ke penjara bawah tanah, tempat yang dingin, sunyi, dan jauh dari cahaya matahari. Di sana ia diinterogasi oleh penasihat ratu, dan tekanan mental membuatnya makin frustrasi. Ia mulai kehilangan harapan. Disitulah ia bertemu kembali dengan Lyra, seorang wanita muda yang berbeda. Ia adalah penjaga penyimpanan naskah kuno, seorang kutu buku dan pemberontak diam-diam. Lyra tidak pernah setuju dengan keputusan ratu, tetapi ia terlalu muda untuk menentang. Namun saat ia melihat Arka di sel bawah tanah, hatinya tergerak. Ia tak melihat Arka sebagai penyambung ras. Ia melihatnya sebagai manusia, seseorang yang ia cintai. Diam-diam, Lyra merencanakan pelarian. Ia menyelundupkan kunci, mencuri peta, dan menyembunyikan perahu kayu kecil yang dahulu milik pendatang terakhir. Malam demi malam, mereka membicarakan rencana itu dengan bisikan. Mereka berbagi cerita, tawa, bahkan air mata. Rasa cinta tumbuh di antara mereka, bukan karena kewajiban, tapi karena pilihan. Pada malam bulan purnama, Lyra membebaskan Arka. Mereka berlari di tengah hutan, menyusuri sungai, hingga sampai ke pantai tersembunyi. Dengan air mata berlinang, mereka berpisah. Jika kau mencintaiku, kata Lyra, maka hiduplah. Bebaslah. Dan jangan lupakan kami. Arka menaiki perahu dan hilang dalam kabut. Bulan-bulan berlalu. Di Elora, keajaiban terjadi. Wanita-wanita mulai mengandung. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 2 dekade, seorang bayi laki-laki lahir. Ratu Mireia, yang kini terbaring sakit, mendengar tangis bayi itu dan tersenyum. Pulau ini akan terus hidup, bisiknya sebelum menghembuskan nafas terakhir. Sementara itu, di sebuah desa kecil di daratan jauh, Arka tinggal dengan tenang. Ia menulis tentang Elora, bukan sebagai pulau kutukan, tapi sebagai tempat cinta, perjuangan, dan harapan. Setiap malam, ia memandang langit, membayangkan wajah Lyra, dan bertanya-tanya, apakah suatu hari, ia akan kembali, bukan sebagai tahanan, tapi sebagai bagian dari mereka.